beliau sangat menguasai, beliau independen dan beliau profesional. Sabar ya. Yang pertama harus teman-teman mengerti, tadi beliau sampaikan mediasi kali ini biayanya 0 rupiah. Padahal biasanya biaya mediasi yang non-judisial di luar hakim itu mahalnya luar biasa. Tapi beliau 0 rupiah karena beliau ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan tentang substansi itu, pertama bahwa mediator tadi menegur kepada kuasa tergugat 1 ya, dan kuasa tergugat 2 ya. Kenapa tergugat 4 kenapa prinsipalnya tidak hadir? Padahal sesuai pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2016 itu jelas disebutkan 4 alasan tidak hadir itu karena sedang di luar negeri menjalankan tugas negara. Pak Jokowi bukan pejabat negara. Yang ketiga, penggugat prinsipal ini tidak sedang berhalangan tetap ya. Yang keempat bahwa Jokowi ini mantan presiden Jokowi ini hari ini berada di Indonesia bukan pindah tempat itu. Jadi 4 alasan uzur sedang tugas negara berada di luar negeri tidak terpenuhi ya. Lalu ini yang terpenting yang ketiga bahwa dari penggugat tetap konsisten tadi menyampaikan tersebut. Salah satu hal yang terpenting yang harus dimengerti adalah kami menginginkan dibukanya data Pak Jokowi terkait dengan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau menjadi presiden 10 tahun, menjadi wali kota 2,5 tahun, menjadi gubernur 2,5 tahun dan seterusnya, dan sampai hari ini tidak pernah ada peradilan yang mengatakan sah dan tidak sah. Tetapi sepertinya mereka sudah kompromi sebelumnya bahwa tergugat 1, 2, 3 itu kompak untuk tidak akan menunjukkan ijazah atau data dengan alasan itu data pribadi dan berhak menolak. Sementara yang kami ketahui tentang Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik yang boleh dirahasiakan itu adalah ya, 1, mengganggu kepentingan. Apakah menunjukkan ijazah itu mengganggu kepentingan? Yang kedua, perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Ini boleh, yang ini masuk akal. Itu misalkan temuan hak paten, itu tentu tidak boleh dipublikasikan. Yang ketiga, apakah menunjukkan ijazah itu membahayakan pertahanan dan keamanan negara? Tidak. Yang keempat, apakah membuka datanya Pak Jokowi itu tidak boleh dirahasiakan oleh undang-undang. Jadi 1, mengganggu kepentingan jelas tidak, hak intelektual tidak, orang skripsi aja dipublikasikan. Mahasiswa itu pasti mencontoh skripsi ke perpustakaan, ditaruh gitu ya. Dan yang mungkin tidak fair bahwa ketika orang menulis skripsi, semua pasti nulis skripsi dengan surat pernyataan siap dipublikasikan. Betul apa betul? Betul. Apakah pernah nulis skripsi tidak boleh dipublikasikan? Jadi apa yang disampaikan oleh kuasa tergugat 1, kemudian tergugat prinsipal 2, karena dia sendiri, kuasa tergugat 3 dan 4 itu menurut saya tidak beralasan ya, karena itu tidak menunjukkan ijazah, tidak termasuk mengganggu kepentingan, bukan pelanggaran hak intelektual, tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ya. Masih nanti kaukus, jadi disampaikan itu jadwal tadi. Jadwalnya mana tadi? Ada 4 ya. Jadi nanti tetap dilanjutkan. Ya. Jadi gini, saya tadi menyambung Pak Taufik ya. Terkait dengan mediasi tadi, intinya itu saya berpesan kepada para bukan tergugat ya. Ini saya tunjukkan dulu jadwalnya. Ini sudah disepakati. Ada jadwal mediasi, saya bacakan dulu. Rabu 30 April 2025 ini resume perkara dari pihak penggugat dan tanggapan dari para tergugat. Rabu 7 Mei itu kaukus. Jadi kaukus itu akan mempertemukan dari pihak mediator dan para prinsipal itu untuk istilahnya tadi berbicara secara baik-baik dan intensif, konstruktif untuk mencapai perdamaian, kira-kira begitu. Terus Rabu 14 Mei itu adalah kesepakatan para pihak. Kemudian pada 21 Mei itu kesimpulan dari mediasi tersebut. Apakah tercapai perdamaian atau dilanjutkan pada pemeriksaan perkara. Kira-kira begitu. Tapi yang perlu saya sampaikan dari kesepakatan ini, tadi dalam kesepakatan di mediasi, yang saya tegaskan bahwa para tergugat, ini yang saya garis bawahi adalah tolong diingat bahwa ini adalah rezimnya Pak Prabowo, bukan lagi presidennya Jokowi. Iya. Jadi ketika ada kesepakatan untuk berbuat yang tidak benar, ini bahaya. Kira-kira begitu. Jadi alasan-alasan yang bahwa itu tidak mau menunjukkan dan lain sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, itu adalah mantan presiden yang kita pilih semua dan kita berhak untuk mengetahui apa pendidikan beliau dan lain sebagainya. Itu ada dalam Undang-Undang Informasi Keterbukaan
informasi. Jadi publik. tidak termasuk yang dikecualikan, bukan rahasia negara, Bukan rahasia negara. paten, dan dia bertentangan dengan undang-undang sistem pendidikan. Seorang sarjana S1, S2, S3 itu harus bersedia mempublikasikan penelitiannya atau skripsi tesis disertasinya di ruang publik dan itu bisa diakses. Anda sekarang bisa buka Google, skripsinya Taufik apa, S2-nya Taufik apa dapat. Ini jadi aneh. Jokowi itu benar. Today he is not president. Today Jokowi is only citizen. Dia adalah warga negara biasa seperti kita. Jadi kalau sepertinya mereka kompak sudah sebelum ketemu kita sudah kompak mengatakan itu rahasia pribadi. Bukan. Kalau rahasia pribadi perpustakaan kampus jangan menaruh skripsi, nanti dikutip mahasiswa. Ya, terus bagaimana publikasi ilmiah? Jadi saya yakin ini akan seru ya. Pertempuran ini akan seru dan baru saja dapat kabar Pak Jokowi lapor langsung ke Polda. Ini juga seru, Pak Jokowi lupa. Kalau dia lapor itu berarti besok dia juga akan ditanya oleh pengacara yang dilaporkan. Ya. Seru, saya luar biasa itu. Dan saya meyakini justru reformasi ini nanti akan terbuka ketika Pak Jokowi hadir dan diperiksa. Bukan hanya oleh hakim, jangan lupa, tapi juga oleh tim penasihat hukum dan juga terdakwa. Andai kata ada terdakwanya, andai kata Pak Jokowi perkaranya memenuhi syarat ya, nah, begitu. Oke. Dalam Dengan proses-proses yang terjadi di mediasi tadi, apa masih perlu proposal mediasi diajukan pihak penggugat? Nanti larinya sudah ke kaukus. Kaukus itu mempertemukan kepentingan para pihak dari hati ke hati, latar belakangnya apa dan sebagainya begitu ya.